Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang diketuai oleh Made Wijanta Ananta Mahartara absen 27 dan memiliki 3 anggota yaitu Ketut Kesawa Widya Wiweka Tangkas absen 23, Ni Nyoman Yuma Putri Ningtyas absen 35, dan saya Putu Sri Mahaini absen 43. Tujuan mempelajari sebab B globalisasi adalah 1. Untuk mengetahui pengertian globalisasi, 2. Untuk memahami bentuk-bentuk globalisasi, 3. Menganalisis dampak positif dan negatif dari globalisasi, serta melakukan upaya menghadapi globalisasi. Apa itu globalisasi? Proses perubahan sosial budaya di era modern berkaitan dengan globalisasi. Globalisasi menciptakan masyarakat dunia saling bergantung dalam berbagai bidang kehidupan. Ketergantungan antara satu negara terhadap negara lain, misalnya dalam hal sumber pangan. Globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya terdapat kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut. Bentuk-bentuk globalisasi. Pertama, globalisasi bidang budaya. Berkembangnya pertukaran budaya antar masyarakat dunia dan munculnya tren yang mengacu pada budaya luar. Misalnya di beberapa kafe berkelas saat ini ditemukan budaya lokal seperti becak, coklat, sepeda ontel, dan sebagainya. Yang kedua, globalisasi bidang komunikasi, contohnya seperti telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang. Yang ketiga yaitu globalisasi bidang ekonomi berkaitan erat dengan perdagangan bebas atau dalam bahasa Inggris disebut free trade dan aktivitas ekspor-impor. 4. Globalisasi bidang iptek. Globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Misalnya muncul perangkat berbasis mesin untuk kemudahan. 5. Globalisasi bidang transportasi. Contohnya kereta Shinkansen di Jepang yang dapat menempuh Tokyo menuju Kyoto dengan jarak lebih dari 700 km dan dengan kecepatan 300 km per jam. Dampak globalisasi. Dampak positif globalisasi. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Yang keempat, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Yang kelima, komunikasi semakin cepat dan mudah. Yang keenam, berkembangnya dunia pariwisata. Dan yang terakhir, yang ketujuh, perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Dampak negatif globalisasi. Yang pertama yaitu westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Yang kedua, demoralisasi. Demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Yang ketiga, yaitu kesenjangan sosial ekonomi yang memiliki arti perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Yang keempat, kriminalitas. Yang kelima, pencemaran lingkungan. Yang keenam, kenakalan remaja yang memiliki arti semua perbuatan anak remaja atau dalam usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum atau nilai dan norma yang diakui masyarakat yang ditunjukkan pada orang, binatang, dan atau barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Yang terakhir, yaitu individualisme yang semakin tinggi. Upaya menghadapi globalisasi. 1. Upaya menghadapi globalisasi budaya dengan menyaring pengaruh budaya luar. 2. Upaya menghadapi globalisasi iptek dengan meningkatkan SDM di bidang iptek. 3. Upaya menghadapi globalisasi ekonomi dengan memberikan pelatihan dan modal kepada pengusaha lokal. 4. Upaya menghadapi globalisasi komunikasi dengan memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar terhindar dari hoax. 5. Upaya menghadapi globalisasi transportasi dengan memanfaatkan alat dan transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Pembahasan sebab B selesai. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa globalisasi menciptakan dunia yang lebih maju dan modern. Kita bisa mengatasi segala dampak negatifnya.
Demikian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. See you next time.